Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Aditya Septa Pramana dengan NPM 21310063 dari kelompok 8. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan skill lab yang keenam, yaitu tentang pemasangan dan pelepasan IUD. Jadi, IUD adalah alat kontrasepsi dalam rahim atau sering disebut dengan IUD. Adalah salah satu alat kontrasepsi yang sering dipilih wanita, pasangan usia, umur, atau pasangan keluarga berencana dalam memilih alat kontrasepsinya. Nah, alat yang digunakan dalam pemasangan IUD yaitu speculum, kemudian teria speculum, sonde uterus, forceps atau forentang, kemudian yang kelima itu gunting. Kemudian ada mangkuk untuk larutan antiseptik, kemudian sarung tangan steril atau handscoon, kemudian cairan antiseptik, dan juga kain kasa atau kapas. Yang selanjutnya adalah sumber cahaya dan yang terakhir adalah IUD. Sebelum melakukan pemasangan IUD, kita harus melakukan anamnesis kepada pasien terlebih dahulu untuk meminta persetujuan dan menandatangani inform consent. Permisi dokter. Ya Bu, silakan dulu Bu. Baik dokter. Jadi Bu, perkenalkan saya Dr. Komang Aditya. Jadi saya adalah dokter yang bertugas pada hari ini. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, jadi di sini saya akan mengumpulkan identitas ibu terlebih dahulu ya Bu. Baik dokter. Nama Ibu siapa Bu? Saya Lisa Urani dokter. Ya Ibu Lisa, usianya berapa Bu? 30 tahun dokter. 30 tahun. Sudah menikah Bu? Sudah dokter. Sudah menikah. Nah, baik Bu, untuk keluhannya apa ya Bu? Jadi gini dok, saya mau masang KB. Mau masang KB, Ibu mau masang KB jenis apa Bu? Jadi KB itu ada jenis suntikan, IUD atau implan. Implan itu yang sering disebut dengan susuk ya Bu. Dan juga ada spiral, bisa juga menggunakan pil. Jadi Ibu mau yang mana Bu? Kalau yang susuk bagaimana ya dokter? Apakah Ibu sudah pernah mengetahui susuk itu apa sebelumnya Bu? Belum dokter, saya cuma lihat-lihat di Google saja, tapi saya belum tahu secara jelasnya susuk itu bagaimana dokter. Nah, Ibu akan saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu. Nanti baru kita lakukan pemasangan. Nah, jadi gini Bu, untuk KB implan atau susuk KB itu nanti akan kita masukkan kapsul ke lengan kiri Bu. Jadi itu sakit nggak dokter? Nah, jadi pada pemasangan itu nanti akan dibius lokal dulu Bu di tangan. Tujuannya untuk mengurangi rasa sakit yang ketika pada proses pemasangan. Jadi saat dimasukkan rasa sakit itu akan berkurang. Nah, bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemasangan implan ini Bu? KB Ibu? Setuju dokter. Setuju ya? Setuju ya Bu ya? Baik Bu, jika Ibu setelah setuju, silakan tanda tangan terlebih dahulu ya Bu. Sudah dokter. Nah, baik Bu, jika sudah setuju, kita langsung saja ya Bu ya ke pemasangan implannya. Mari Bu, langsung saja. Nah, setelah anamnesis dilakukan dan pasien setuju untuk pemasangan IUD, kita harus mengetahui langkah-langkah pemasangan IUD. Jadi yang pertama, pastikan klien sudah mengosongkan kandung kemihnya terlebih dahulu. Yang kedua, pemeriksaan ginekologi atau pemeriksaan genitalia eksternal. Kemudian melakukan pemeriksaan spekulum, kemudian melakukan pemeriksaan pada pinggul klien. Kemudian setelah semua pemeriksaan selesai, barulah kita memasukkan lengan alat kontrasepsi ke dalam rahim ibu, kemudian ke dalam kemasan sterilnya. Nah, adapun cara-cara atau prosedur memasukkan alat kontrasepsi ke dalam rahim, ke dalam kemasan sterilnya. Nah, yang pertama yaitu memastikan alat kontrasepsi dalam rahim seluruhnya berada dalam tabung inserter dan memastikan ujung-ujung inserter yang berlawanan dengan ujung tabung alat inserter dalam rahim itu berdekatan dengan tempat dibukanya kemasan. Kemudian yang kedua, meletakkan kemasan di atas permukaan yang datar, keras dan bersih dengan penutup yang transparan berada di atas. Kemudian membuka kertas yang berlawanan dengan kontrasepsi dalam rahim sampai dengan jarak 1/2 dari leher biru. Nah, yang ketiga yaitu mengangkat kemasan dengan memegang bagian yang sudah dibuka, lalu dengan tangan yang lain memasukkan pendorong ke
ke dalam batang inserter sampai menyentuh ujung batang alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Nah, kemudian yang keempat, meletakkan kembali kemasan dengan bagian yang transparan berada di atas. Kemudian memegang dan menahan kedua ujung lengan alat kontrasepsi dalam rahim dari penutup yang transparan dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri. Yang keenam, lalu tangan kanan mendorong kertas pengukur dari ujung yang masih tertutup sambil tetap memegang kedua ujung lengan dan dorong inserter dengan menggunakan tangan kanan sampai ke pangkal lengan sehingga kedua lengan akan terlipat mendekati tabung inserter. Nah, yang ketujuh, menahan kedua lengan yang sudah terlipat tersebut menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri. Untuk yang kedelapan, tarik tabung inserter sampai melewati kedua ujung lengan, kemudian dorong kembali dan putar sampai kedua ujung lengan memasuki tabung inserter dan sampai dengan batas lempengan tembaga. Kemudian yang kesembilan, memegang leher biru dari atas penutup yang transparan dan mendorong tabung inserter sampai panjangnya sama dengan kafum uteri yang sudah diukur dengan sonde. Kemudian putar tabung inserter sampai sungguh panjang leher biru berada pada posisi horizontal. Yang ke-11, alat kontrasepsi dalam rahim sudah siap dipasang ke dalam uterus. Untuk memasukkan alat kontrasepsi dalam rahim, yang pertama harus dilakukan adalah memasang spekulum ke dalam vagina. Yang selanjutnya lalu mengusap vagina dan serviks menggunakan cairan antiseptik. Kemudian gunakan tenakulum untuk menjepit serviks. Setelah itu memasukkan sonde uterus untuk mengukur kedalaman dari uterus. Selanjutnya memasang alat kontrasepsi ke dalam rahim koper atau T380A. Adapun langkah-langkah untuk memasang alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD adalah yang pertama menarik tenakulum sehingga kafum uteri kanalis cervicalis dan vagina berada dalam satu garis lurus. Kemudian selanjutnya memasukkan pelan-pelan dan hati-hati tabung inserter yang sudah terdapat alat kontrasepsi dalam rahim di dalamnya ke dalam kanalis cervicalis dengan mempertahankan posisi leher biru dalam arah horizontal. Lalu mendorong tabung inserter sampai leher biru menyentuh serviks, lalu atau sampai ada tahanan pada fundus uteri. Kemudian memegang dan menahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan dan tangan yang lain menarik tabung inserter sampai dengan pangkal pendorong. Kemudian mengeluarkan pendorong dan tetap memegang dan menahan tabung inserter. Dan setelah pendorong keluar dari tabung inserter, dorong kembali dengan pelan-pelan dan hati-hati sampai ada tahanan pada fundus. Langkah ini untuk memastikan bahwa alat kontrasepsi dalam rahim akan berada pada tempat setinggi mungkin dalam kafum uteri. Nah, kemudian selanjutnya mengeluarkan sebagian tabung inserter dan dari kanalis cervicalis pada waktu benang tampak keluar dari lubang serviks sepanjang 3-4 cm. Potong benang tersebut menggunakan gunting mayo yang tajam. Setelah pemasangan AKDR setelah langkah itu selesai, yang harus dilakukan adalah membuang bahan-bahan habis pakai sebelum melepas sarung tangan. Nah, kemudian setelah itu meminta pasien 15-30 menit setelah pemasangan AKDR baru mempersilahkan pasien untuk pulang. Baik Bu, pemasangan dari KB spiral sudah selesai. Terus tadi saya sudah melakukan pemeriksaan dan tidak terjadi kelainan dalam pemasangan atau kegagalan pemasangan. Nah Bu, jika nanti setelah pulang ada keluhan, Ibu boleh datang lagi kemari untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Jika ada masalah langsung saja datang kemari ya Bu ya, hubungi kontak yang telah kami sediakan. Nah, mungkin itu saja Bu, semoga lancar selalu ya Bu ya. KB-nya ini ya Bu ya, jangan buat tentang wajabannya ya Bu ya. Ini itu saja ya Bu ya. Baik dokter, terima kasih ya dokter. Oke, sama-sama Bu.
Mungkin sekian skill lab yang keenam yang dapat saya lakukan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan terima kasih.